Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Teori Akuntansi bersama saya Dewika Oktavia. Untuk pembahasan di pertemuan ke-12 itu fokusnya adalah di topik manajemen laba. Nah, itu cukup menarik ya untuk teman-teman semua. Oke, kontennya yang akan kita bahas kali ini yang pertama pasti pengertiannya, kemudian sudut pandang, kemudian perspektif, motivasi, dan yang terakhir adalah pola. Oke, kita langsung masuk ke pengertian dari manajemen laba itu sendiri. Simpel aja ya, manajemen laba itu tindakan manajemen dengan menggunakan praktek akuntansi untuk mengubah dan mempercantik laba. Gitu ya. Maksud dari mempercantik itu gimana? Ya, otomatis mempercantik laba itu dibikin sesuai dengan keinginannya. Dia memiliki tujuan apa? Nah, itu dibikin sesuai dengan keinginannya. Gitu ya. Oke, sudut pandang manajemen laba. Nah, di sini ada dua, berdasarkan pelaporan keuangan dan berdasarkan perspektif kontrak. Nah, untuk berdasarkan pelaporan keuangan itu ada dua, memenuhi harapan investor. Nah, tentu manajemen laba itu karena harapan investornya itu dia ingin perusahaannya itu labanya bagus, karena nanti dividen yang akan dia terima itu akan tinggi gitu kan. Nah, karena ada target harapan investor inilah yang membuat manajemen itu jadi melakukan manajemen laba. Manajemen itu jadi terdorong untuk mempercantik laba, dibikinlah laba yang bagus, dibikinlah laba yang sesuai dengan keinginan investor, harapan investor. Nah, itu. Kemudian yang kedua, laba dipandang sebagai alat komunikasi manajemen. Nah, di sini maksudnya dari alat komunikasi adalah bagaimana kinerja dari manajemen itu dilihat gitu ya. Kalau laporan keuangan itu bisa menunjukkan bagaimana sih kinerja dari manajemen perusahaan. Nah, makanya di sini dia terdorong untuk melakukan manajemen laba. Dibikinlah agar terlihat bahwa kinerjanya dari manajemen itu bagus, labanya dinaikkan. Nah, itu. Kemudian berdasarkan perspektif kontrak. Kontrak di sini adalah kontrak kompensasi ya. Kompensasi yang akan diterima oleh manajemen. Nah, ini ada lagi. Ketika perusahaan itu menerapkan bahwa ketika perusahaan itu laba, nanti karyawannya itu akan diberikan kompensasi, diberikan bonus. Nah, otomatis di sini yang menyusun laporan keuangan jadi bereaksi dong. Bereaksinya gimana? Gimana kalau misalnya laporan keuangannya itu dibikin laba aja, biar kita mendapatkan kompensasi, biar kita mendapatkan bonus. Nah, itulah yang dinamakan manajemen laba. Labanya itu dibikin sesuai dengan keinginannya, tujuannya apa gitu ya. Oke. Yang kedua, tentang perspektif manajemen laba. Nah, ini ada dua perspektif di sini, kebijakan akuntansi dan tindakan nyata. Oke, kita mulai dengan kebijakan akuntansi dulu ya. Yang pertama, memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan GAAP. Apa itu GAAP? Generally Accounting Accepted Principle. Intinya adalah PABU ya. Prinsip akuntansi berterima umum. Nah, itu Indonesianya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip tertentu ya, misalnya ada prinsip konservatisme, ada prinsip konsistensi gitu kan. Jadi ketika melakukan manajemen laba itu ya harus diperhatikan konsistensinya itu. Jangan cuma di tahun sekarang kemudian jadi terlihat gitu loh. Di tahun depan tidak melakukan manajemen laba jadi kelihatan. Jadi harus melakukan manajemen laba itu juga harus dipertimbangkan apa saja ya ke depannya juga gitu. Kemudian yang kedua, konsekuensi manajemen laba adanya perbedaan yang signifikan antara laba periode sekarang dengan yang akan datang. Nah, ini. Jadi, ketika perusahaan itu memutuskan untuk melakukan manajemen laba di tahun sekarang, itu nanti juga harus dipertimbangkan bagaimana perlakuan manajemen labanya di tahun yang berikutnya gitu. Jangan sampai kelihatan banget bahwa laba sekarang dibikin tinggi, kemudian besok jadi rendah labanya, tetap laba tapi rendah, dan itu sangat signifikan. Nah, itu nanti akan terlihat sekali gitu bagaimana perlakuan manajemen labanya itu gitu. Kemudian yang ketiga, konsekuensi manajemen laba itu harus dipertimbangkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi manajemen laba itu kan intinya adalah melakukan tidak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Laporan keuangannya itu dibikin tidak sesuai dengan realnya. Nah, ini pasti ada konsekuensinya dong di jangka panjangnya. Apakah
ketika dia ketahuan itu nanti akan diberikan sanksi. Nah, itu harus dipikirkan, dipertimbangkan dengan matang-matang. Gitu. Sebelum memutuskan melakukan manajemen laba ya. Kemudian perspektif tindakan nyata. Nah, ini mengambil tindakan nyata yang dapat mempengaruhi laba. Misalnya memotong biaya R&D, pengakuan atau pelepasan aset. Nah, ini langsung dipotong gitu, bukan pakai kebijakan akuntansi, bukan memilih kebijakan akuntansi mana yang menguntungkan, tapi kalau di sini langsung aja di otak-atik itu laporan keuangannya. Langsung dipotong biayanya. Nah, kalau misalnya biaya R&D itu kan tinggi ya, sangat mahal gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu memotong biaya R&D itu otomatis langsung akan berpengaruh terhadap labanya langsung meningkat gitu. Itu tindakan nyatanya. Oke, selanjutnya motivasi manajemen laba. Sebenarnya apa aja sih yang si manajemen itu melakukan manajemen laba? Alasannya apa aja gitu kan. Nah, yang pertama adalah bonus plan hypothesis, yaitu suatu praktek di mana perusahaan melakukan manajemen laba agar perusahaan terlihat memiliki kinerja yang baik sehingga mendapatkan bonus. Nah, ini karena dia itu punya dia memiliki keinginan untuk mendapatkan bonus. Jadi dibikinlah labanya itu bagus. Kemudian dia akan mendapatkan bonus dan plusnya itu kinerjanya akan terlihat bagus gitu ya. Kemudian debt to equity hypothesis. Suatu praktek di mana manajemen menaikkan laba karena rasio utangnya tinggi terhadap modalnya. Nah, ini DER ya, DER. Nah, ini biasanya pengguna laporan keuangannya adalah kreditur. Kreditur itu akan melihat laporan keuangan labanya bagus, gitu kan? Labanya bagus ketika rasionya itu juga bagus. Rasio DER-nya itu ketika rasio DER-nya itu tinggi, nah itu kan nanti akan berpengaruh terhadap kreditur ya. Dia akan mempertimbangkan lagi apakah dia akan memberikan pinjaman kepada perusahaannya gitu. Nah, kalau misalnya laporan keuangannya itu dibikin cantik, dibikin laba gitu kan, nanti akan berpengaruh juga. Oh, kreditur melihat bahwa oke, ini kayaknya perusahaan ke depan itu pasti akan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya nih. Oke, berarti akan diberikan pinjaman gitu ya. Kemudian political cost hypothesis, praktik di mana perusahaan melakukan manajemen laba dengan menurunkan pendapatan yang diterima perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak yang besar oleh perusahaan. Nah, ini pengguna laporan keuangannya adalah pemerintah ya, terkait dengan pajak. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ya naluri entah itu individu entah itu perusahaan, itu pasti kalau membayar pajak itu kan agak susah ya, agak terpaksa gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya itu kan laba perusahaan, laba tinggi, otomatis pajaknya juga tinggi dong. Nah, tapi perusahaannya nggak mau bayar pajak tinggi, otomatis labanya dibikin rendah. Agar apa? Agar bayar pajaknya tidak terlalu tinggi gitu. Itu political cost hypothesis. Oke. Selanjutnya mengenai pola manajemen laba. Nah, pola manajemen laba itu ada 4. Yang pertama taking a bet, income minimization, income maximization, dan income smoothing. Oke, untuk taking a bet itu pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim. Nah, ini kata kuncinya adalah sangat ekstrim. Sangat ekstrim di sini maksudnya adalah signifikan perbedaan dari realnya, dari yang sesungguhnya, sangat signifikan. Intinya adalah ketika perusahaan itu memutuskan untuk taking a bet, otomatis misalnya ya perusahaan itu rugi karena akibat pandemi kemarin ya, rugi. Kemudian dia dibikin laba yang tinggi biar kinerjanya bagus gitu, biar terlihat bagus atau dia mendapatkan bonus gitu. Otomatis ketika rugi dibikin laba itu kan sangat signifikan ya, sangat signifikan. Berarti itu termasuk sangat ekstrim gitu. Itulah yang dinamakan taking a bet. Kemudian yang kedua income minimization. Intinya adalah membuat labanya itu lebih rendah dibandingkan dengan sesungguhnya. Kalau income maximization itu intinya adalah laba dibikin lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah income smoothing. Income smoothing itu bagaimana
manajemen labanya itu dibikin relatif konsisten, smooth. Nah, ini biasanya pilihan yang tepat untuk manajemen yang melakukan manajemen laba ya, karena tidak terlalu terlihat, tidak ekstrim gitu seperti taking a bath. Nah, ini dibikin relatif konsisten dari periode ke periode. Itu pola manajemen laba. Jadi ada 4 ya, taking a bath, income maximization, income minimization, dan income smoothing. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah praktek manajemen laba itu baik atau buruk gitu kan? Baik ketika dihadapkan dengan apa, buruk ketika dihadapkan dengan apa. Itu nanti kita diskusikan bareng-bareng ya, karena mungkin akan muncul di ujian ya nanti ya. Oke, mungkin teorinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.